Sejak rezim Zionis merampas kota Yerusalem pada tahun 1967 dari tangan Muslimin, maka upaya yang sistematis untuk menghancurkan Haram Asy-Syarif telah berlangsung secara bertahap hingga saat ini. Mereka berencana membangun kembali Bait Al-Maqdis versi Yahudi alias kuil ketiga, di atas pelataran tersebut. Selama 50 tahun terakhir, berbagai ekskavasi ilegal dan pembuatan lorong-lorong bawah tanah di sekitar Haram Asy-Syarif telah membuktikan bahwa kaum Zionis sudah tak sabar untuk menyaksikan kehancuran Al-Aqsa, Masjid Umar di sisi selatan Haram Asy-Syarif, agar bisa mendirikan kuil Salomo. Mereka juga ingin mengubah Kubah As-Sahra, Dome of the Rock, menjadi sebuah bangunan lain yang menurut rencana akan menjadi tempat penyimpanan tabut Sakinah, tabernakel, milik bangsa Israel yang hingga kini masih hilang. Nubuat Nabi, Shallallahu Alaihi Wasallam, tentang pembangunan Bait Al-Maqdis. Hadis pertama. Nabi, Shallallahu Alaihi Wasallam, bersabda, setelah pembangunan Bait Al-Maqdis berarti itu adalah kehancuran Yathrib, kota Madinah. Dan setelah kehancuran Yatsrib itu berarti terjadinya pertempuran. Dan setelah terjadinya pertempuran itu berarti penaklukan Konstantin. Dan setelah penaklukan Konstantin itu berarti keluarnya Dajjal. Jelas terlihat bahwa hadis di atas mengisyaratkan 5 buah peristiwa secara bertautan yang menjadi pertanda datangnya hari kiamat. Adapun kelima tanda itu adalah pembangunan Bait Al-Maqdis, kehancuran Yatsrib, kota Madinah, terjadi pertempuran, penaklukan Konstantin, keluarnya Dajjal. Banyak pembahas Muslim yang mengutip hadis ini di dalam buku-buku mereka, tetapi sayangnya mereka kurang memperhatikan isyarat penting yang telah dinubuatkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maksudnya, mereka melihat peristiwa ini bukan sebagai runtunan, mata rantai, peristiwa dalam kurun waktu yang berdekatan, tetapi malah berjauhan. Padahal, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sendiri mengatakan bahwa setiap peristiwa menyebabkan kemunculan peristiwa lainnya secara berurutan. Untuk itu, peristiwa pertama seharusnya memicu kemunculan peristiwa kedua dan seterusnya. Lentinya, hadis ini tidak bisa dipahami sebagai 5 buah peristiwa besar yang waktu kejadiannya saling berjauhan sehingga setiap peristiwa di dalam hadis ini, seolah-olah, bisa dimaknai secara mandiri dan tidak saling berhubungan. Misalnya, seluruh peristiwa ini adalah berbagai peristiwa yang akan terjadi sejak periode Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam hingga hari kiamat. Di samping itu, peristiwa yang diutarakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pada hadis di atas juga tidak bisa dipahami secara acak, sehingga seorang pembahas Muslim, seolah-olah, diperbolehkan mencari-cari relasi dan kecocokan dari masing-masing peristiwa yang disebutkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan berbagai peristiwa sejarah. Dengan demikian, kedudukan hadis ini sangat istimewa. Dan kelima peristiwa yang dinubuatkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pada hadis tersebut, sebenarnya memang belum terjadi hingga saat ini. Maksudnya, peristiwa, pembangunan Bait Al-Maqdis, yang mengawali mata rantai peristiwa-peristiwa sesudahnya, bukanlah pembangunan Bait Al-Maqdis yang pernah dilakukan oleh Bani Umayyah, Abbasiyah, et.au kerajaan-kerajaan Islam lainnya yang pernah hadir di pentas sejarah. Sebab, seluruh pembangunan Bait Al-Maqdis yang dilakukan oleh kerajaan-kerajaan Islam itu tidak mengakibatkan kehancuran kota Yatsrib. Untuk itu, peristiwa, pembangunan Bait Al-Maqdis, yang dinubuatkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah suatu peristiwa lain yang khusus, dan baru akan terjadi menjelang kemunculan Dajjal Al-Masihnya bangsa Yahudi. Untuk menguatkan argumen ini ada sebuah hadis lain yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah dalam Sahih Muslim. Hadis kedua, tidak akan terjadi hari kiamat hingga bangsa Rum telah sampai di Amak dan Dabik, nama tempat, untuk menyerang kamu. Maka datanglah suatu pasukan yang akan menghadapi mereka dari kota Madinah, yang mana mereka waktu itu adalah manusia-manusia terbaik di bumi ini. Hadis ini cukup panjang, yang disertai riwayat tentang detil peperangan yang terjadi sehingga riwayat yang menyebutkan, kemudian mereka menaklukkan Konstantin. Hadis ini kemudian menjelaskan tentang keluarnya Dajjal. Ketika mereka telah sampai di Syam keluarlah ia, Dajjal, sampai akhir hadis. Hadis ini mengisyaratkan 4 peristiwa yang selaras dengan riwayat hadis sebelumnya. Keempat peristiwa yang dimaksud itu adalah 1. Keluarnya pasukan dari Madinah, Yatsrib, karena kehadiran Romawi di Amak dan Dabik. Sebagian pembahas Muslim mengatakan bahwa saat ini, lokasi Amak dan Dabik berada di Syria. 2. Terjadinya pertempuran antara Rum dan Muslimin. Saat itu, sepertiga tentara Islam akan melarikan diri dari pertempuran, sepertiga lagi syahid, dan sepertiganya lagi akan memperoleh kemenangan. 3. Penaklukan Konstantin. 4. Keluarnya Dajjal. Pada riwayat lain yang menceritakan secara lebih detail tentang pertempuran ini, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, hadis ketiga, sewaktu pertempuran, akan terjadi banyak kemurtatan. Kemudian Muslimin maju dengan sebuah pasukan terdepan yang berani mati, yang tidak akan mundur kecuali dalam keadaan menang.
lalu mereka terus berperang sehingga mereka terhalang oleh malam. Maka setiap pihak mendapatkan pampasan perang, hingga tak ada yang dapat dikatakan sebagai pihak yang menang, dan akhirnya pasukan muslimin itu hancur. Peristiwa ini terjadi beberapa kali hingga riwayat hadis yang mengatakan, maka ketika telah sampai hari yang keempat, bangkitlah seluruh umat Islam, lalu Allah Subhanahu wa Ta'ala menimpakan bencana terhadap mereka, bangsa Rum, dan terbunuhlah mereka dengan dahsyatnya, hingga tidak pernah dilihat oleh orang sebelumnya. Hingga akhir hadis. Hadis ini menjelaskan tentang pertempuran antara muslimin dan pihak Rum menjelang kiamat. Sedangkan poin utama yang perlu digarisbawahi pada hadis di atas adalah, akan terjadinya banyak kemurtadan. Adapun pertanyaan penting yang perlu ditelusuri, mengapa terjadi kemurtadan dan apakah penyebabnya? Mengapa sepertiga pasukan muslim, saat itu, akan melarikan diri dari pertempuran? Jawaban atas persoalan ini hanya bisa dipahami apabila kita melihat ketiga hadis di atas secara kontekstual dan tidak memisahkannya. Artinya, relevansi berbagai hadis ini baru bisa dipahami secara jelas, apabila kita mengambil suatu asumsi bahwa peristiwa pertama akan memicu peristiwa selanjutnya dan demikian seterusnya, hingga saat kemunculan Dajjal. Dalam konteks ini, hadis pertama telah menyebutkan 5 peristiwa yang diawali dengan pembangunan Bait Al-Maqdis dan diakhiri dengan peristiwa kelima yaitu kemunculan Dajjal. Sedangkan hadis kedua hanya menyebutkan 4 buah peristiwa selanjutnya, tanpa mengikut sertakan peristiwa pembangunan Bait Al-Maqdis. Tapi, ia pun diakhiri dengan peristiwa terakhir, yakni kemunculan Dajjal. Artinya, di sini Abu Hurairah memang tidak menyampaikan soal pembangunan Bait Al-Maqdis di permulaan riwayat hadis kedua. Adapun pada hadis ketiga yang diriwayatkan oleh Jabir, maka ia lebih fokus kepada detil peristiwa pertempuran yang mengakibatkan murtadnya sebagian besar atau sekitar sepertiga pasukan muslimin. Persoalan yang mungkin akan muncul dalam hal ini mengapa Abu Hurairah tidak menyebutkan tentang peristiwa pembangunan Bait Al-Maqdis. Jika peristiwa pertama itu sangat penting dan memicu berbagai peristiwa selanjutnya, pertama-tama yang harus dipahami untuk menjawabnya adalah berbagai peristiwa yang pernah disaksikan sendiri oleh Abu Hurairah semasa hidupnya. Artinya, dia adalah figur sahabat yang hidup pada zaman Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, para khalifah, dan permulaan berkuasanya dinasti Umayyah atas Yerusalem. Saat itu, Abu Hurairah telah menyaksikan sendiri proses pembangunan Bait Al-Maqdis yang dilakukan oleh muslimin. Yakni, sejak kota Yerusalem jatuh ke tangan muslimin dari pihak Romawi. Untuk itu, Abu Hurairah kemungkinan menganggap bahwa pembangunan Bait Al-Maqdis yang menjadi pemicu atas runtunan peristiwa sesudahnya adalah suatu kejadian yang dilakukan oleh muslimin dan bukan oleh umat Yahudi. Artinya, sangat mungkin Abu Hurairah menyimpulkan bahwa peristiwa pertama itu sudah terjadi pada masa hidupnya, dan yang akan menyusul setelah itu adalah keempat runtunan peristiwa selanjutnya. Alhasil, hadis ini memang tidak menyebutkan siapakah pihak yang akan membangun Bait Al-Maqdis, yakni muslimin ataukah Yahudi, sehingga ia menandai permulaan bagi runtunan peristiwa kelanjutannya. Namun menafsirkan pembangunan Bait Al-Maqdis sebagai suatu periode yang pernah dilakukan oleh muslimin pada masa lampau jelas tidak relevan, karena peristiwa sejarah itu tidak disusul dengan kehancuran kota Yathrib dan juga berbagai peristiwa setelahnya. Lagi pula, pernyataan pada hadis di atas yang mengatakan akan terjadi banyak kemurtatan dari pasukan muslimin pada saat pertempuran, maka kemungkinan hal itu disebabkan oleh 2 faktor. 1. Hancurnya Masjid Al-Aqsa dan dibangunnya kuil Yahudi di kota Yerusalem. 2. Hancurnya Yathrib, kota Madinah. Bila terjadi, maka mungkin sekali peristiwa seperti ini akan sangat menghancurkan moral pasukan muslim, sehingga sepertiga dari pasukannya yang akan keluar dari Yathrib untuk memerangi pasukan Rum di Amak dan Dabik akan menjadi murtad dan melarikan diri dari pertempuran. Perlu disadari bahwa ambisi kaum Zionis untuk membangun kuil ketiga bukan sekedar isapan jempol, karena secara resmi, mereka telah menanamkan 2 buah batu penjuru yang menandai bermulanya pembangunan Bait Al-Maqdis untuk menyambut Mesiah Yahudi. Kemanakah batu-batu ini dibawa? Dan di manakah batu-batu itu diletakkan? Kita semua tahu bahwa batu pondasi bangunan itu tidak tampak di atas permukaan tanah, tetapi letak batu pondasi itu terdapat di bawah tanah. Lantas, mungkinkah lorong-lorong yang dibuat oleh kaum Zionis di bawah Haram Asy-Syarif sama sekali tidak berhubungan dengan batu-batu ini? Jelas sekali bahwa batu-batu ini memang sangat berhubungan dengan lorong-lorong rahasia yang dibuat oleh kaum Zionis. Bahkan batu-batu ini memang telah diletakkan di bawah Haram Asy-Syarif. Artinya, proses pembangunan pondasi untuk kuil ketiga Yahudi itu kini telah dimulai. Pertanyaan yang sepatutnya diperhatikan oleh seluruh muslimin adalah kapankah kaum Zionis merencanakan pembangunan sisi eksternal alias visi kuil ketiga? Diperlukan sebuah kesadaran bersama di antara muslimin bahwa cepat atau lambat, seluruh pembangunan pondasi kuil ketiga akan selesai. Dan cepat atau lambat, Masjid Al-Aqsa dan Kubah As-Sahra pun akan dihancurkan. Konklusi ini bukan sekedar hasil investigasi dan analisa yang kita lakukan, melainkan sebuah pernyataan yang telah dilontarkan oleh kaum Zionis sendiri.
Israel Eldad, SCHEIB, mengatakan, "I have always cited if the deepest and profoundest hope symbolizing redemption is the building of the Jewish temple, then it is obvious that those Mosques will have, one way or another, to disapa Arone of the days." Saya selalu katakan, apabila harapan terdalam dan terutama yang menjadi simbol penebusan itu adalah pembangunan kembali kuil Yahudi, maka bisa dipastikan bahwa cepat atau lambat, masjid-masjid itu yakni Kubah As-Sahra dan Masjid Al-Aqsa, harus dihancurkan dengan berbagai cara dalam waktu dekat ini. Oleh karena itu, seluruh penggalian ilegal yang dilakukan kaum Zionis di sekitar Haram Asy-Syarif hanya memiliki satu tujuan. Dan seluruh bukti yang ada, secara gamblang mengarahkan kita kepada fakta bahwa dalam waktu dekat, kaum Zionis akan menghancurkan Masjid Al-Aqsa dan Kubah As-Sahra, kemudian menggantinya dengan kuil ketiga. Bahkan Asosiasi Agung Islam, Supreme Islamic Association, sendiri pernah mengatakan bahwa tujuan utama dari berbagai penggalian ini, semata-mata adalah untuk mempersiapkan opini-opini publik dalam rangka membangun kembali apa yang diyakini Yahudi sebagai Kuil Salomo, yakni antara tahun 2005 hingga 2007, suatu hal yang pastinya akan memicu ketegangan religius antara Muslimin dan Yahudi. Pada 3 Januari 2006, Asosiasi Agung Islam dan Asosiasi Al-Aqsa untuk pembangunan tempat suci juga telah menyatakan bahwa rezim Zionis sudah membangun sebuah sinagog dan replika kuil ketiga Yahudi, tepat di bawah Bait Al-Maqdis, sehingga mengancam keutuhan pondasi masjid-masjid suci itu di atasnya. Dalam konferensi pers, kantor berita Al Jazeera melaporkan pernyataan ini langsung dari Syekh Red Shalah dan Syekh Ikramah Syabri. Sebuah sinagog dan maket kuil ketiga Yahudi telah didirikan tepat di bawah Masjid Al-Aqsa, dan jaraknya hanya 90 meter dari Kubah As-Sahra. Dengan demikian, fakta-fakta ini sekali lagi telah menjadi bukti nyata bahwa rezim Zionis secara terang-terangan sedang mempersiapkan sebuah rencana penghancuran Masjid Al-Aqsa dan Kubah As-Sahra. Lalu mereka akan mendirikan kuil ketiga untuk menyambut Al-Masih Dajjal. Tahap pertama dari proyek Armageddon ini adalah penghancuran Masjid Al-Aqsa atau Masjid Umar yang lokasinya berada di sisi selatan pelataran Haram Asy-Syarif dan pendirian kuil Salomo. Menurut kepercayaan Yahudi, saat itu, Mesias Yahudi, akan datang. Dia akan mempersembahkan korban bakaran di kuil Salomo yang baru itu. Setelah itu, dia akan memerintahkan bangsa Israel untuk membangun tempat penyimpanan tabut Sakinah dengan cara menghancurkan Kubah As-Sahra. Setelah itu, Al-Masih Dajjal akan mendeklarasikan sebuah negara Israel yang baru dan akan menjadi induk pemerintahan dunia. Barangkali, itulah sebabnya mengapa pada bagian akhir ayat ke-7 dalam surah Bani Israel atau Al-Sra, Al-Quran mengatakan, "Dan apabila datang saat hukuman bagi kejahatan, yang kedua, kami datangkan orang-orang lain, untuk menyuramkan muka-muka kamu dan mereka masuk ke dalam masjid, sebagaimana musuh-musuhmu memasukinya pada kali pertama dan untuk membinasakan sehabis-habisnya apa saja mereka kuasai." Di Quran Surat 17:7.